Haleluya, jemaat Tuhan dimanapun saudara berada, senang sekali berjumpa dengan saudara di dalam ibadah tengah minggu IC Jemaat Indonesia dari Hong Kong. Hari ini saya percaya Tuhan akan memberkati saudara dalam pembicaraan topik firman Tuhan yang kita akan bahas. Hari ini kita akan berbicara tentang miskin di dalam roh. Haleluya, sebelum itu kita akan menyembah Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, celikanku, jamalah ku rindu hadiratmu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung mulia bagimu Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang kami sanjung dalam kehidupan kami. Engkau Allah Roh yang selalu ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan menyertai kami, membimbing kami, menerangi hidup kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, sebagai anak kerajaan Allah, kami dipenuhi oleh Roh Kudus, Allah yang hidup bersama kami, sampai kami masuk ke dalam pada kekekalan. Terima kasih Tuhan, untuk kasih dan kemurahan-Mu yang mengikuti kami sepanjang hidup kami. Haleluya, haleluya, amin. Amin. Ya, saudara sekalian, seperti saya katakan tadi, hari ini kita akan berbicara tentang miskin dalam roh. Ya, saya akan mulai dengan firman Tuhan di dalam Matius 5 ayat 3 mengatakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah atau miskin di dalam roh, karena merekalah yang empunya kerajaan Allah. Pastor, ini sesuatu firman Tuhan ini kontradik dengan keadaan dunia ya, pernyataan dunia. Bagaimana kita bisa bahagia ya, diberkati ketika kita miskin. Itu sesuatu yang mungkin dunia itu nggak ngerti ya. Nah, saya percaya Pak Soe bisa menjelaskan ini. Dan mungkin saya baca ini, miskin ini berbicara tentang kita benar-benar, kalau bahasa Jakartanya tuh bokek, nggak ada apa-apa, sehingga memaksa kita menjadi pengemis. Nah, mungkin Pak Soe bisa jelaskan, apa artinya miskin di dalam roh? Kebanyakan orang di dunia tidak mau miskin ya. Aha. Itu sesuatu yang negatif ya. 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 Semua orang sejak lahir mau kaya. Ya. Tetapi Tuhan mau kita kaya juga. Ya. Tetapi kalau kita mau kaya, kita harus miskin di hadapan Tuhan. Itu kuncinya. Ya. Oke. Itu kuncinya. Kalau kita mau kaya di dunia ini, kita harus miskin di hadapan Tuhan. Kenapa? Yang tadi kita katakan bersedekah. Orang yang miskin tidak malu bersedekah. Tidak malu bersedekah. Kalau kita malu bersedekah, kita belum lagi miskin. Ngerti ya? Ya, ya. Iya, ya. Kalau malu bersedekah, artinya belum lagi miskin. Kalau sudah
pasti miskin, tidak ada jalan lain lagi, kita harus bersedekah. Maksud Pastor biasanya kalau bicara tentang dunia, biasanya kalau orang yang punya, orang yang kaya, miskin lawannya kaya, biasanya mereka nggak mau bersedekah, maksudnya begitu? Tidak bersedekah. Iya, Kenapa? tidak perlu bersedekah. Oh, Tidak perlu. Ya. Oh, Jadi yang Yesus katakan orang Farisi itu tidak bersedekah rohani, tidak menerima dari Tuhan. Mereka angkuh, mereka kaya di hadapan Tuhan. Ya, Yesus katakan saya datang untuk I have come to heal the sick. Menyembuhkan yang sakit. Ya, oke. Untuk melayani mereka yang sakit. Ya. Bukan mencari yang sehat, Yang tapi sehat, mencari ya. yang sakit. Orang Farisi tidak perlu. Nah, mereka merasa tidak perlu karena mereka tidak merasa tidak perlu. Jadi mereka tidak miskin di hadapan Tuhan, langsung tidak menerima dari Tuhan karena mereka tidak bersedekah. Nah, secara rohani kita hanya bisa menerima dari Tuhan bila kita bersedekah. Hungry, ya, ya, kita thirsty, lapar, kita haus. ya. Pastor begini ya, bagi orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan, kita miskin roh nggak, Pastor? Bisa dalam keadaan miskin roh atau memang kita sudah dikenyangkan, dipenuhi dengan roh? Erti di sini bukan langsung kita tidak ada, tetapi kita tidak puas. Okay. Tidak puas. Kita mau menerima lebih dari Tuhan. Itu artinya, ya. Bukan kita tidak ada, kita ada. Tetapi kondisi hati kita masih mau menerima dari Tuhan, tidak cukup, tidak puas. Ya, jadi kita melihat diri sendiri seperti miskin. Nah, pernah dengar orang yang lebih kaya daripada kita ya, sejuta kali kaya dari kita. Bila ditanya, kamu orang kaya? Dia bilang, oh tidak, saya masih miskin. Kenapa dia bilang dia masih miskin? Dia masih belum puas. Dia masih mau mencari uang. Betul. Gitu ya. Tapi yang ada orang lebih miskin dari kita bilangnya, saya kaya. Waduh. Saya nggak perlu uang. Saya nggak perlu uang pada miskin. Ya. Tapi lebih miskin daripada semua orang. Dia bilang, saya banyak uang. Ya. Sungguh menarik kali firman Tuhan hari ini mengatakan berbahagialah orang yang miskin dalam roh ya, karena mereka akan empunya kerajaan surga. Dia akan empunya. Dia akan menerima. Ya. Oke. Mungkin ini juga berbicara kepada orang yang belum mengenal Tuhan ya, di mana dosa ya, kehidupan lamanya yang belum mengenal Tuhan. Jadi sebenarnya mereka itu bukan miskin lagi, minus sebenarnya roh mereka. Itulah mereka perlu roh Tuhan ya, sehingga kata berbahagia ini Pastor Evan pernah menjelaskan bahwa itu perkenanan, favor of God ya, atau diberkati. Nah, Pastor sekarang gini, tadi Pastor bilang mungkin kita semua punya Roh Kudus ya. Nah, kadang-kadang kita memang merasa kurang. Jadi harus ditimbulkan haus dan lapar kita akan Roh Kudus. Nah, bagaimana supaya kita benar-benar haus dan lapar akan Roh Kudus? Karena ini berbicara tentang berbahagia atau diberkati. Ya, kita semua mau diberkati oleh Tuhan. Yang pertama itu kasih. Kasih. Kalau kita tahu Tuhan mengasihi kita, kita pasti mengasihi Dia. Kalau dalam kasih sayang ini seringkali tidak puas ya. Ya, setiap hari saya mau pulang rumah. Kenapa? Oh, karena istri, anak-anak di rumah. Ya. Sudah kenal Ibu Yvonne sudah 30 tahun, masih tidak puas ya? Masih belum puas. Itu artinya kasih. Karena kasih itu tidak pernah puas. Ya, betul. Ya. Ada bahasa Inggris yang bilang katakan, if you only have money in life, you are the poorest man in life. Oh ya, artinya kalau kita dalam hidup di dunia ini kita hanya punya uang, berarti kita adalah orang yang termiskin. Yeah, you're the poorest person if you only have money in life, which means you don't have health, you don't have friends, don't have love, don't have children, don't have wife. Yeah, if you only have money, you're the poorest man. Oke. Ingat saudara ya, Tuhan memberkati kita, tetapi kita harus prioritas kita kepada hal-hal yang rohani, di mana kita bisa menemukan di dalam Tuhan. Nah,
Ayat tadi bagian kedua dikatakan mereka yang empunya kerajaan surga. Maksudnya apa Pastor ini? Itu berbicara tentang Kerajaan surga itu relationship. Yesus. Surga itu Yesus, surgawi itu Yesus, bukan tempat tetapi orangnya siapa? Itu Ya. Tuhan. Kalau tidak ada Tuhan tidak ada surga. Karena Tuhan ada di sana ada surga. Ya. Jadi kamu akan ada persekutuan dengan Dia, Amin. kasih sayang. Ya. 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 Jadi kemiskinan pada hari ini topik ini sangat praktikal ya. Di dunia ini banyak orang hanya mau kaya duniawi. Duniawi. Itu memang Tuhan juga memberkati kita. Tuhan mau kita anaknya ada kaya. Kan kita ada anak semua ya. Saya tidak mau anak saya miskin loh. Ya. Saya mau anak saya lebih kaya dari saya ya. Saya senang, saya doakan gitu ya. Tetapi yang halangannya setiap kali adalah bila kita kaya di dunia, kita lupa kita miskin rohani, kita miskin secara rohani. Ya. Kita lupa. Kita pikirnya kita juga kaya rohani. Sebab kita tidak perlukan Tuhan, tidak perlu teman-teman, tidak perlu doa gitu ya. Langsung bila kita sakit penyakit, tidak ada orang, tidak ada uang bisa bantu sama kita, baru kita sadar kita ini miskin. Sebelum ini tidak sadar, tapi memang miskin tapi tidak sadar. Seperti orang miskin yang pikirnya dia kaya, tapi sebenarnya dia miskin tapi dia tidak tahu. Gitu. Kita semua orang miskin. Semua. Yang bedanya ada yang tahu, ada yang tidak tahu. Ya. Jadi kita haruslah seperti seorang yang sangat kaya, tetapi seringkali bila ditanya, kamu kaya tidak perlu kerja lagi. Oh tidak, saya masih miskin, harus kerja setiap hari. Gayanya harus gini secara rohani. Ya, harus haus dan lapar akan Tuhan, selalu mencari Tuhan. Mungkin itu yang Pak Suhaib katakan kepada kita. Pak Jan, mungkin ada pertanyaan ataupun tambahan. Saya setuju, mungkin ini menjadi sebuah momentum untuk kita mengecek hati kita seberapa haus dan lapar kita kepada Tuhan sesungguhnya. Karena kita terlalu sibuk mencari uang, kita terlalu sibuk memperkaya diri seperti kata Pastor Ed. Orang seringkali tidak sadar bahwa sesungguhnya hatinya tidak haus dan lapar lagi akan Tuhan. Jadi mari kita cek diri kita supaya kita tetap terus haus dan lapar akan Dia, dan Tuhan sendiri yang akan memuaskan kelaparan dan kedahagaan yang kita miliki. Tentang Cara kedua bila kita sadar yang kita miskin. Yang pertama, bila kita ada problem, tidak ada orang bisa bantu kita, langsung kita pikir, oh saya ini miskin, uang tidak bisa tolong. Yang kedua, bila kita encounter God ya, Kita bertemu dengan Tuhan. seperti kalau kita pikiran kita kaya, sampai kita ketemu orang yang lebih kaya, aduh saya ini miskin. Iya. Kalau kita ketemu semua orang miskin, pasti kita kaya rasanya. Oke. Jadi gini ya, bila kita ketemu Tuhan, kita baru sadar miskin kita ya rohani. Saya tidak kudus, saya orang berdosa. Ya, begitu. Ya, betul ya. Ketika kita semakin mendekat kepada Tuhan, kita akan tahu bahwa kita ini nggak ada apa-apanya. Pengetahuan kita, kekayaan kita, kecantikan, kegantengan kita itu nggak ada apa-apa di hadapan Tuhan. Dan kita tahu kita perlu Tuhan. Dan kita semakin melihat kebesaran Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan itu satu-satunya yang akan memuaskan. Tidak hanya secara fisik, duniawi, tetapi juga secara rohani. Hari lepas hari. Dan mari kita tetap datang kepada Tuhan. Itulah satu-satu sumber, saudara. Satu-satunya sumber yang akan memuaskan jiwa, tubuh kita, dan kehidupan rohani kita hari lepas hari yang sangat kita perlukan untuk menghadapi hari-hari seperti ini. Ya, mungkin ada tambahan dari Pak Suhaib lagi. Iya. Kalau kita mau diberkati menerima dari Tuhan, kita harus sadar kita miskin, Dia kaya. Ya. Yang semua memang mau diberkati. Oke. Jadi itu bisa terima dari Tuhan. Oke. Ya, saudara sekalian, saya harap pembicaraan kita hari ini membangkitkan lagi kehidupan rohani kita. Ya, itu akan memimpin kehidupan seluruh kehidupan kita. Datang kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan akan diberkati. Saudara akan diberkati oleh Tuhan yang maha kaya itu. Amin. Jadilah kita selalu miskin di hadapan Tuhan. Miskin roh di hadapan Tuhan. Karena saudara akan disebut berbahagia. Dan saudara akan menjadi yang empunya kerajaan surga. Amin. Silakan Pastor. Bapa di dalam surga, biarpun walaupun kami kaya secara rohani, tetapi kami sadar kami masih miskin secara rohani karena Tuhan itu ada segala-galanya. Pada hari ini kami mau diberkati, kami mau menerima. Pada hari ini kami sadar kami mau dipuaskan oleh Yesus Kristus. Terima kasih Yesus karena kamu mengasihi kami Tuhan. Kami mau mengasihi Tuhan. Berkati anak-anak-Mu Tuhan.
secara rohani dan juga jasmani. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus berkati semuanya. Tetap semangat, maju dalam Tuhan. Amin.